Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sobat PTK, selamat datang di podcast Taruna Kreatif. Saya Adi Ahmad Muharam. Pada kesempatan perdana ini, kita akan melakukan wawancara terkait dengan rencana job fair yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Pangandaran. Selamat datang kepada Bapak Tatang S. Hendra Suara selaku narasumber, dan di sini juga beliau selaku koordinator Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri 1 Pangandaran. Dengan tema job fair, setelah ini mari kita akan tanya kepada narasumber terkait apa itu job fair dan hal lainnya. Baik, untuk memulai nih Pak, sebelum kita panjang lebar nih Pak, saya mau bertanya nih. Bisa Pak dijelaskan gitu kepada penonton gitu ya, apa itu terkait dengan job fair dan peran BKK dalam penyelenggaraannya. Barangkali silakan Pak. Oke, siap, terima kasih baik Pak Adi dan juga rekan kru di podcast Taruna Kreatif ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menyampaikan tentang kegiatan job fair yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Pangandaran, di mana kegiatan job fair ini akan dilaksanakan join antara dua SMK, yaitu SMK yang mendapatkan program pusat unggulan Pak dari pusat, yaitu SMK Negeri 1 Pangandaran dengan SMK Negeri 1 Cijulang. Kolaborasi berarti Pak ya? Kolaborasi, betul. Maka dari itu, apa istilah job fair yang kita akan munculkan, itu kegiatannya seperti apa, di mana job fair itu adalah merupakan pameran dunia kerja Pak, pameran dunia kerja yang sudah melaksanakan MOU dengan dua sekolah tersebut, sehingga dunia kerja yang sudah MOU akan membuka lowongan kerja di setan-setan yang sudah kita siapkan. Seperti itu, sehingga para pengunjung itu bisa dari alumni Pak SMK 1 Pangandaran, alumni SMK Cijulang, atau juga masyarakat yang sesuai dengan persyaratan masih mumpuni Pak, umum untuk bisa ya, umum. Betul, untuk umum. Jadi terbuka untuk umum. Jadi sekali lagi, job fair itu adalah pameran dunia kerja yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Pangandaran, yaitu hari Rabu dan Kamis, tepatnya pada tanggal 6 dan 7 November 2024. Oke. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Gambarannya jelas sekali. Saya kira penonton nanti bisa akan menyimpulkan. Yang jelas peran BKK jelas Pak ya. Berarti kan ada kerjasama dengan perusahaan yang tadi dari dua sekolah. Ini Pak, selanjutnya nih Pak. Tujuan daripada job fair untuk yang pertama nih, untuk peserta didik, alumni, dan juga perusahaan. Ada 3 berarti Pak yang ditanyakan. Oke, siap. Tujuan daripada job fair untuk peserta didik, terutama untuk tingkat 10, 11, dan 12, di sana ada program yaitu pengenalan dunia kerja Pak. Di mana pengenalan dunia kerja ini untuk para peserta didik tingkat 10, 11, dan 12, mereka sudah bisa mengukur diri Pak, sesuai dengan kompetensinya masing-masing, kira-kira saya akan melanjutkan bekerja kemana nih. Nanti ada di sana ada 20 atau 21 stand Pak yang akan di standby-kan, sehingga nanti anak tersebut bisa keliling Pak. Jadi sebagai awalan pengenalan dunia kerja gitu. Mereka di sini cocok atau tidak, di sini cocok atau tidak. Kalau memang cocok, pastinya anak tersebut yang tingkat 10, 11, 12 akan banyak bertanya mengenai persyaratan, mengenai kelayakan dalam bekerja, sehingga mereka akan mempersiapkan diri 1 atau 2 tahun yang akan datang. Untuk alumni, untuk kelas alumni ya Pak ya, mohon izin. Untuk alumni itu udah jelas Pak. Alumni bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, di sini peluang Pak. Di sini peluang bagi masyarakat ataupun alumni SMK Cijulang, SMK Pangandaran ataupun umum yang memenuhi persyaratan, dipersilakan untuk datang ke SMK Pangandaran, karena bisa jadi dengan job fair ini yang belum mendapat pekerjaan bisa jadi ada jodoh pekerjaannya gitu Pak. Amin. Jadi berjodoh gitu Pak. Oh, saya ternyata belum dapat pekerjaan nih. Ya, betul. Terbuka dari program job fair ini, sehingga mereka itu tanpa disengaja datang dan bisa diterima gitu. Ya. Sehingga dari job fair ini untuk
alumni bisa mempercepat dalam proses pencarian dunia kerja, sehingga alumni tidak mesti mendatangi atau door to door ke beberapa perusahaan yang mungkin jaraknya agak jauh, Pak. Sudah disatukan di sini perusahaannya gitu. Sudah Pak, ya? disatuan perusahaannya di sini, Pak. Sehingga nanti tinggal keliling aja mana perusahaan yang sekiranya cocok untuk mereka. Adapun untuk masyarakat sekitar Pangandaran, Tujuan dan sekitarnya dipersilakan untuk datang ke acara job fair, karena di sini juga siapa tahu dari masyarakat yang mumpuni dari segi persyaratan bisa untuk berjodoh juga mendapatkan pekerjaan, sehingga kita secara umum bisa mengurangi pengangguran seperti itu, Pak. Kita membantu juga Dinas Tenaga Kerja untuk Kabupaten Pangandaran seperti itu, Pak. Untuk perusahaan nih Pak, satu lagi. Siap. Tadi untuk peserta didik, untuk alumni, untuk perusahaan kira-kira apa nih Pak? Oke, jelas Pak, untuk perusahaan sangat luar biasa. Sehingga perusahaan tidak mesti Pak menginformasikan secara gencar via medsos, via apapun, karena sudah ada dalam satu tempat, sudah dalam satu plot, perusahaan sudah ditampung di sini, sehingga akan memperingan perusahaan untuk mencari tenaga kerja yang kompeten di bidangnya gitu. Jadi tempatnya ada, calonnya ada, dia tinggal merekrut saja. Jadi sangat dibantu dengan ada job fair ini untuk perusahaan adalah memperingan dalam proses perekrutan dunia kerja untuk perusahaan masing-masing yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Baik, seperti itu. Terima kasih Pak, berarti ada titik temu di sini ya, diharapkan. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan berikutnya supaya ada gambaran nanti para penonton. Bagaimana nih persiapan nih Pak? Kan job fair itu yang Bapak sampaikan tadi tanggal 6 dan 7. Betul. Kan itu tidak serta-merta langsung jadi. Betul. Ini kira-kira proses persiapannya seperti apa gitu Pak untuk pelaksanaan itu? Silakan Pak. Oke, untuk persiapan sangat luar biasa Pak, karena kita bukan hanya satu sekolah saja, tetapi di sini ada 2 sekolah yang kita satukan. Ya mau tidak mau kita pasti mesti ada komunikasi terlebih dahulu Pak. Kita sampai 1, 2, 3 kali pertemuan Pak, waktu itu sampai daring juga untuk menyamakan persepsi, dan yang terakhir kemarin kita masih tatap muka kembali, dan terakhir itu awal-awal kita buat dulu perencanaan Pak. Yang berikutnya dibentuknya kepanitiaan dan juga seksi-seksi. Yang terakhir kemarin kita bertemu dari masing-masing seksi untuk mempresentasikan sejauh mana persiapan tersebut, karena jelas Pak, kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa, terutama perusahaan yang menurut kami sangat luar biasa, kompeten di bidangnya, dan juga pastinya kita akan kedatangan tamu Pak yang sangat luar biasa ke SMK Pangandaran. Dan ini perlu tempat, perlu fasilitas, dan juga perlu ya segala macam hal kita mesti rundingkan dengan sangat luar biasa. Sehingga persiapan kita yang kurang lebih 1 bulan ke belakang, insya Allah sudah matang Pak, berhubungan dengan tempat, berhubungan dengan penyambutan nanti calon tenaga kerja, dan juga penyambutan untuk dunia kerja. Bahkan mungkin nanti ada seremoni Pak. Seremoni pembukaan di hari pertama untuk job fair tersebut. Oke, terima kasih Pak. Tantangan terbesar nih Pak, kan ada persiapan tuh. Betul. Kira-kira tantangan terbesar dalam pelaksanaan job fair itu apa sih? Walaupun nanti belum dilaksanakan nih Pak. Iya, Kira-kira siap. apa ya Pak? Tantangan terbesar adalah kita lebih ke promosinya Pak. Kita mencoba untuk mempromosikan ke masyarakat, alumni, dan juga daerah sekitar. Tapi pertanyaannya, tingkat keyakinan daripada masyarakat untuk acara ini akan antusias atau tidak. Nah, maka dari itu, ini kan belum bisa terjawab Pak. Cuma ada sedikit ketakutan dari kami. Ketakutan ya tadi, mereka menganggap sebelah mata sehingga pengunjung malah sedikit gitu. Itu yang ditakutkan. Bahkan yang diharapkan juga ini dengan munculnya acara ini Pak ya, podcast Taruna Kreatif ini, kita mengundang beberapa perusahaan yang sekiranya bonafit untuk kebutuhan dunia kerja para alumni dan juga masyarakat, sehingga di sini mungkin bisa lebih meyakinkan Pak masyarakat, sehingga promosi yang kami layangkan via medsos, melalui player ataupun banner-banner yang kita kirimkan, mudah-mudahan apa yang ditakuti oleh kita untuk tamu undangan, bahkan untuk para pencari kerja bisa lebih banyak lagi. Itu Pak sebenarnya tantangannya. Siap, terima kasih Pak. Nih, lanjut Pak. BKK, Bapak selaku koordinator nih Pak. Bagaimana nih membantu peserta didik yang masih menjadi peserta didik dan alumni nih Pak untuk mempersiapkan diri sehingga siap dalam acara job fair nanti. Terutama untuk alumni barangkali ini ya, walaupun untuk peserta didik juga bisa. Silakan. Untuk peserta didik yang tingkat 10, 11, 12 mungkin kita tidak ada sedikit kesulitan Pak, karena mereka masih berada di lingkup sekolah, baik itu di SMK 1 Pangandaran atau juga di lingkup SMK Negeri 1 Cijulang.
kita sangat gampang saja dengan berkoordinasi dengan vokasi kesiswaan, berkoordinasi dengan wali kelasnya, berkoordinasi dengan para kaprog-kaprognya, itu kita sangat gampang Pak untuk yang di sekolah. Tapi untuk yang di luar, terutama alumni, kita tetap kerjasama dengan, di sini kita ada punya forum BKK Pak. Forum BKK Kabupaten Pangandaran, bahkan kita share setiap player, setiap vendor promosi kepada forum BKK, dan saya sudah share juga dan alhamdulillah responnya positif Pak. Sehingga mereka siap membawa para alumni yang mungkin masih mencari dan membutuhkan dunia kerja tersebut. Dan untuk alumni-alumni kita yang khusus sekolah kita, khusus sekolah Tijulang juga, ya pastinya mereka punya data khusus Pak, terutama para wali kelas yang terdahulu, sehingga kita bantu untuk meng-share juga dari beberapa media, terutama yang paling utama adalah di grup WA masing-masing di wali kelasnya masing-masing. Kita upayakan seperti itu. Dan dengan adanya undangan saya ke sini Pak, ke acara podcast Taruna Kreatif juga, di sini menjadikan satu modal utama bagi kami Pak untuk bisa mempromosikan kepada alumni dan masyarakat Pak. Maka dari itu datanglah ke SMA 1 Pangandaran dalam acara job fair tersebut. Siapa tahu ada rezeki dan milik Ade, Akang, Teteh, dan saudara semuanya, melalui job fair Anda bisa mendapatkan pekerjaan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan. Amin. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini lanjut Pak. Siap. Masih ada beberapa pertanyaan, mohon izin. Setelah job fair Pak, nanti kan kita persiapan Bapak tadi sampaikan, tantangan. Selanjutnya kira-kira nih Pak, setelah job fair ini, apa feedback yang biasanya diterima nih Pak? Baik itu dari perusahaan, baik itu daripada alumni, ataupun bahkan peserta didik. Feedbacknya kira-kira apa yang diterima? Gitu. Silahkan. Oke, sangat luar biasa untuk feedback yang akan kita terima secara tidak langsung, terutama Pak. Kalau secara langsung mungkin akan dirasakan oleh para alumninya. Feedback yang paling sangat luar biasa untuk sekolah adalah nilai keterserapan para alumni ke dunia kerja itu pastinya akan besar. Tatkala alumni banyak diterima di dunia kerja, otomatis Pak, itu menjadikan suatu promosi yang sangat luar biasa. Secara tidak langsung bahwa alumni tersebut akan lisan di masyarakat akan mempromosikan dari bahwa mulut ke mulut, dari mulut ke mulut dia akan mempromosikan tapi langsung ke orang tuanya, ke temennya, ke saudaranya bahwa di SMK 1 Pangandaran selalu ada ini loh, sehingga saya lulusan dari sini bisa bekerja loh dengan dibantu oleh BKK, dibantu oleh adanya program ini gitu kan. Nah, sehingga akan memudahkan untuk tahun-tahun berikutnya regenerasi, bahkan untuk jumlah peserta didik yang datang ke SMK 1 Pangandaran untuk mendaftar itu akan berduyun-duyun Pak. Di sini ada 7 jurusan sehingga insya Allah tidak akan kesulitan untuk menampung semua peserta didik yang akan daftar ke sini. Itu yang feedback secara tidak langsung yang akan kita terima. Untuk perusahaan jelas sangat luar biasa karena perusahaan sangat dibantu Pak dengan program ini. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa pastinya perusahaan akan akan diberikan satu keringanan di mana si calon tenaga kerja dia datang langsung tanpa mesti mencari, tanpa mesti mempromosikan. Tinggal dia mau saja untuk melaksanakan rekrutmen Pak. Karena program kami itu rencananya di hari pertama pendaftaran Pak, mereka akan keliling ke beberapa stand-stand dan di masing-masing stand pastinya ada form pendaftaran, apakah itu via Google Form ataupun via tulisan tangan langsung, print out ataupun mungkin data sementara. Nah, di hari kedua itu perusahaan-perusahaan yang langsung melaksanakan rekrutmen atau sosialisasi, kami dari panitia akan menyediakan waktu Pak dan ruangan untuk mereka mengadakan sosialisasi. Kalau ada yang perusahaannya langsung rekrutmen, kita langsung rekrutmen Pak gitu. Sehingga bisa jadi apakah 1 minggu atau di hari itu juga bisa si calon tenaga kerja bisa langsung diumumkan Anda diterima. Nanti follow up berikutnya apakah training atau mungkin tanda tangan kontrak dan sebagainya. Seperti itu Pak program kami akan dilaksanakan. Kondisional Pak dari betul. pelaksanaan job fair itu sendiri. Betul. Baik. Ini Pak lanjut Pak. Ada kisah sukses nih Pak dari peserta didik kira-kira nih atau alumni yang bisa diceritakan setelah berhasil mendapatkan pekerjaan. Kira-kira ada nggak Pak sebelum-sebelumnya gitu? Atau mungkin tidak melalui job fair dulu atau seperti apa gitu Pak? Atau ada seleksi umum sebelumnya gitu ya sebelumnya. Kira-kira apa yang diceritakan? Kalau berhubungan dengan dunia kerja Pak, terutama untuk di SMA 1 Pangandaran, memang mereka sangat luar biasa Pak. Kita sudah ya mohon izin kepada para pemirsa, kita bukan berarti gimana ya, tapi insya Allah ini kepercayaan diri dari sekolah kita sudah go internasional Pak.
di mana perusahaan-perusahaan sudah pada mengambil alumni kita sampai ke Jepang ya, ada juga yang ke negara-negara lain di luar sana, dan mereka udah merasa bangga Pak dengan hal seperti itu. Kisah-kisah suksesnya ya lebih ke apa Pak ya, lebih ke pertama ketidakpercayaan mereka Pak, karena mungkin Pak saya bisa berangkat, mungkin Pak saya bisa keluar negeri gitu kan, tapi ternyata dengan proses pembelajaran 3 tahun di SMA Pangandaran dengan penerapan disiplin yang sangat luar biasa, akhirnya kita promosikan ke dunia kerja. Ternyata banyak sekali Pak perusahaan yang mengharapkan anak-anak yang sudah didesain seperti itu gitu, baik ke daratnya ataupun ke lautnya juga, sehingga mereka akhirnya menjawab sendiri Pak, alhamdulillah 3 tahun saya belajar di sini, pembentukan karakter, pembelajaran kompetensi kalian, adapun pembelajaran adaptif normatif, katanya sangat berharga untuk mereka dan bisa menjawab bahwa saya akhirnya bisa sampai di titik ini gitu Pak. Bahkan yang sangat terenyuh itu ya banyak orang tua yang sudah diberangkatkan umroh juga Pak gitu dari hasil jerih payahnya mereka gitu. Ini malah mungkin apa namanya satu kebanggaan Pak ya, yang kita hanya dengar saja kita nggak merasakan, Betul. tapi kita merasa bangga juga sebagai bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Apalagi ini job fair yang istilahnya si perusahaannya nggak bergiliran datang Pak, tapi ini 2 hari itu kan berat gitu kan. Jadi si rekan-rekan alumni ataupun masyarakat yang sekiranya tertarik dengan acara job fair ini kan bisa memilah dan memilih Pak. Mana nih perusahaan yang sekiranya cocok untuk calon tenaga kerja, silakan untuk datang ke acara job fair kami tanggal 6 dan 7 November itu Pak. Seperti itu. Lanjut Pak, masih ada beberapa lagi Pak. Nih, tips Pak kira-kira nih untuk peserta didik. Ya. Walaupun Bapak tadi sudah sedikit jelaskan, tapi ini menuju akhir nih tips nih Pak untuk peserta didik dan alumni nih Pak yang akan datang menghadiri job fair. Gitu, Pak. Oke, kalau untuk peserta didik mungkin kita tidak terlalu lebih ke mesti seperti apa dan bagaimana. Untuk peserta didik di SMK 1 Pangandaran ataupun juga di SMK Cijulang, silakan ikuti saja aturan yang sudah ada di sekolah tersebut, terutama dalam segi berpakaian. Silakan aja Pak disesuaikan aturan di hari itu mau pakai apa silakan. Dan untuk para alumni terutama dan juga dari masyarakat, diharapkan ini yang paling utama adalah berpakaian rapi dan bersepatu. Karena kenapa? Performan pertama itu sangat, istilahnya apa ya, kalau peribahasa menyatakan pandangan pertama begitu menggoda gitu Pak. Selanjutnya ya terserah Anda, bahasa selanjutnya terserah Anda di sini kan akan perusahaan yang menilai gitu Pak. Sehingga si anak tersebut datang ke setan ini, ke setan ini, ke setan ini, dan ada yang tertarik, kalau dia sudah mengisi Google Form ataupun mengisi formulir pendaftaran juga, perusahaan sudah bisa menilai. Dari segi apa? Satu, performan, yang kedua dari tingkah laku anak, dari sopan santun anak, dari ketegasan dan kesiapan anak, dari fisik anak, itu sudah sangat, secara tidak langsung perusahaan bisa nilai Pak. Sehingga di hari kedua, perusahaan akan lebih sangat menilai dengan kalau soft skill itu kan sudah terbawa oleh anaknya sendiri Pak, apalagi sudah alumni gitu kan, anak ini dewasa, anak ini manja, itu sudah kelihatan gitu. Nah di hari kedua si perusahaan akan lebih meyakinkan bahwa anak ini teh bagus atau tidak untuk di tempat kerjanya dia, seperti itu. Jadi lebih fokus kepada alumni ataupun masyarakat yang akan datang ke sini dan mencari pekerjaan. Yang pertama adalah silahkan berpakaian yang rapi, bersepatu, munculkan keyakinan kepada perusahaan bahwa Anda layak untuk dipilih dan Anda layak untuk lolos masuk ke dunia kerja yang Anda pilih. Mungkin seperti itu Pak. Dan mohon izin juga saya menyampaikan di sini, silakan untuk membawa surat lamaran Pak, dan membawa CV juga atau kurikulum vitae di masing-masing, karena dan juga ijazah, fotokopi KTP, berkas pendukung lainnya. Mungkin kalau dari SMK ada sertifikat kompetensi keahlian, Pak, karena itu sangat mendukung, Pak. Sehingga tatkala Anda mendaftarkan di dalam satu setan dunia kerja yang Anda pilih, nanti perusahaan akan melihat kurikulum vitae Anda, ijazah Anda, dan semua yang mendukung, dan itu akan menjadikan satu nilai plus untuk Anda sendiri yang daftar, terutama penilaian daripada perusahaan. Baik. Seperti itu Pak mungkin. Sudah tipsnya. sangat jelas Pak. Tipsnya untuk para pemirsa yang menyaksikan, satu lagi Pak, sebelum segmen ini kita tutup. Alumni datang, kira-kira nih, kalau kira-kira dia tuh agak sedikit gugup nih Pak. Nah, ini kan masuk ke stand perusahaan ini misal, dia tuh sedikit gugup. Kira-kira bagaimana Pak caranya untuk menghilangkan tipsnya tuh untuk menghilangkan kegugupan itu? Kira-kira apa?
Oke. Seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih mungkin Pak Adi. Ya tadi saya bilang mungkin ini berhubungan dengan soft skill Pak ya. Jadi kebiasaan anak sehari-hari kala kalau sudah terbiasa mungkin dulunya dia aktif di ekstrakurikuler, organisasi, saya kira sudah kegugupan itu mungkin sudah tidak ada saya kira. Tapi mungkin mohon izin ya tidak semua sih ya alumni ataupun rekan-rekan semuanya yang mungkin terlibat dalam kegiatan organisasi mungkin kalau masuk aja bahwa apa itu lamaran juga ya ada yang begas cek sudah nama misalnya Pak atau jomper atau gimana gitu ya bisa jadilah tapi Pak insya Allah lah karena kan kalau kita ada niat baik Pak mungkin dari persiapan dari rumah maka yang tadi saya bilang tips-tipsnya itu tolong diperhatikan kita datang ke SMA Pangandaran bukan untuk bermain ataupun melihat pameran doang tapi di sini ada tujuan dan misi Bapak ataupun adik-adik semuanya yang datang ke sini untuk mencari pekerjaan silahkan dipersiapkan sematang mungkin apa yang harus dipersiapkan berhubungan dengan tadi puntennya soft skill, tingkah laku, perbuatan ini nanti dipersiapkan lah gitu. Apalagi di hari kedua barangkali harus ada yang interview Pak. Berarti hard skill. Betul. Kalau ada hard skill. Betul. Kalau interview kan seperti ini Pak. Jadi akan ketahuan anak yang gugup. Nah, mohon maaf di sana kalau ternyata ada cancelan Pak. Ya kami juga tidak nutup kemungkinan bukan berarti yang daftar akan 100% keterima Pak. Kalau memang dia sudah daftar ya hak prerogatif mungkin ada di perusahaan itu sehingga nanti apakah hitungan minggu mungkin atau hari itu juga akan ada yang melaporkan ke pihak BKK atau panitia yang diterima di perusahaan ini adalah ini seperti itu Pak. Oke. Sudah selesai barangkali Pak terkait dengan job fair. Tapi sebelum kita tutup nih Pak, nanti akan ada yang lewat dulu. Tetapi sebelum ada yang lewat, kita punya jargon Pak. Ya, di podcast Taruna Kreatif itu jargonnya setiap narasumber harus mengikuti. Oh iya. Nah, di sini nanti ketika saya sampaikan siapa selesai, berarti kita harus salam podcast Taruna Kreatif. Salam podcast Taruna Kreatif, begitu Pak ya? Siapa? Oke. Sebelum kita akhiri Pak, kita belum ke penutupan. Saya sedikit ada promosi dulu. Oh ada promosi, silakan. Oke, jadi kepada hadirin semuanya dan pemirsa semuanya, hadirilah dan ikutilah Job Fair SMK Pusat Unggulan Kabupaten Pangandaran, yaitu SMK 1 Pangandaran join program dengan SMK 1 Cijulang. Akan dilaksanakan pada tanggal 6-7 November 2024. Tempatnya di SMK Negeri 1 Pangandaran pada waktu jam 8 sampai dengan selesai setiap harinya dan acara ini bukan hanya job fair yang paling utama, tapi ternyata ada walk-in interview juga dan juga ada rekrutmen dan juga ada gelar karya Pak, gelar karya daripada peserta didik dan juga siswa-siswi dan juga taruna-taruni SMA Pangandaran dan juga dari Cijulang dan juga ada Udbajar Pak. Udbajar dari kreativitas juga para taruna dan juga taruni dan juga dari Cijulang juga sama siswa-siswinya dan juga ada hiburan Pak. Hiburan di sini adalah pentas seni dari peserta didik, taruna-taruni dan juga siswa-siswi dari Cijulang juga sama. Nah, sehingga kegiatan 2 hari itu akan gebiar Pak. Sehingga bukan hanya job fair doang, yang job fair terus berjalan, kegiatan berjalan, tapi hiburan di lapangan tetap berjalan. Dan ini gratis dan terbuka untuk umum. Dan terbuka untuk umum. Mulai digarisbawahi terbuka untuk umum. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Dan kalau memang saya dapat izin memberikan pantun, boleh Pak? Boleh, sebelum kita tutup. Tapi ini belum kita tutup. Oh, belum. Nanti aja berarti ya? Jadi pantunnya untuk penutup. Oke, Jadi pantunnya untuk nanti. Jadi kita selesaikan dulu sesi ini, nanti kita penutup, baru Bapak pantun. Siap, Pak. Jadi ada Pak, mohon koreksi Pak. Jadi jargonnya salam Sobat PTK. Oh, salam Sobat PTK. Jadi kita akhiri dulu pemirsa. Kita pamit dulu untuk sesi wawancara terkait dengan job fair. Mari kita saksikan dulu apa yang akan disaksikan oleh para pemirsa. 1, 2, 3. Salam Sobat PTK. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dari kelas 11 NKPI 1. Asal sekolah saya SMK 1 Pangandaran. Di sini saya akan sedikit mempromosikan produk yang saya buat dari pelajaran PKTK atau proyek kewirausahaan. Di sini saya memiliki produk koja ikan yang
diameter panjangnya atau tingginya sebesar 56 cm, dan untuk diameter atasnya sebesar 16 cm, dan diameter yang bawah sebesar 23 cm. Untuk diameter matanya di sini saya sebesar 2,5 cm untuk diameter mata. Untuk selanjutnya saya menggunakan bahan benang polietilen yang berukuran 1,5 mm. Bila kalian ada yang berminat untuk memiliki atau membeli kerja saya, silakan hubungi nomor yang saya terapkan di bawah. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi Pak di podcast Taruna Kreatif. Ini sesi penutupan Pak. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Tatang S. Hendra Suara yang sudah menyempatkan hadir di podcast Taruna Kreatif ini selaku koordinator bursa kerja khusus yang tadi temanya itu adalah terkait dengan job fair. Mudah-mudahan ini menjadikan wawasan nih Pak. Siap. Persiapan berjalan, panitia berjalan, sekolah berjalan, ini peserta nih terutama nih targetnya bisa mempersiapkan diri dengan baik, sehingga dengan kegiatan ini nantinya penyerapan dunia kerja baik itu lulusan bahkan umum di Pangandaran ya terserap gitu Pak. Dan ini sebelum kita tutup nih Pak, barangkali ada pesan terakhir Pak dari Bapak, apa mau seperti apa, mangga disilakan untuk Bapak menyampaikan. Silakan Pak. Saya mungkin kasih pantun Pak. Oh ya Pak ya. Boleh silakan. Oke. Ke Pangandaran beli pirs. Tidak lupa membeli jamu. Cakep. Hadirilah dan ikutilah acara job fair. Cakep. Karena masa depan menantimu. Oke. Terima kasih. Itu aja Pak pesan. Siap. Jadi pesan berupa pantun untuk hadir di job fair yang akan dilaksanakan di SMK Pangandaran pada tanggal 6 sampai dengan 7 November 2024. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama. Kami ucapkan kepada Bapak Tatang S. Hendra Suara yang sudah hadir, dan terima kasih juga kepada para penonton. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial kami di beberapa platform yang nanti ada di bawah ya, dan jangan lupa tinggalkan komentar tentang pengalaman job fair yang nanti akan dilaksanakan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Sobat PTK.